Oke, jadi balik lagi di konten perbankan ya. Dan di konten perbankan kali ini, saya mau sedikit mengkritik BRI ya, perihal kenaikan biaya SMS atau WhatsApp notifikasi yang dibebankan ke nasabah. Karena banyak nasabah dari Bank BRI itu sendiri, itu yang mengeluhkan perihal kenaikan biaya notifikasi tersebut. Dan untuk videonya sebelumnya sudah pernah upload ya, untuk update biaya notifikasi dari 500 menjadi 750 rupiah yang ini. Dan responnya teman-teman memang hampir semua keberatan, walaupun ada solusinya ya, bisa beralih ke email notifikasi, kemudian bisa dihapus, kemudian bisa diedit limit notifikasinya di kantor. Tapi kebanyakan nasabah Bank BRI itu memang keberatan, bahkan ada yang sudah datang kantor ingin dihapus tapi ternyata tidak dihapus oleh petugas seperti itu. Hanya diedit tapi nggak tahu diedit nominalnya berapa, sudah dikonfirmasi beralih ke email tapi nasabah tetap mendapatkan potongan di saldo tabungan ya perihal biaya notifikasi seperti itu. Nah, ini posisi saya di tengah-tengah ya, jadi saya tidak membela BRI ataupun membela nasabah seperti itu. Nah, kritikan perihal kenaikan biaya SMS notifikasi kalau buat saya pribadi itu tidak ada masalah, tapi buat nasabah Bank BRI itu sendiri itu masalah banget karena banyak yang mengeluhkan, banyak yang tidak setuju apabila notifikasinya itu biayanya dinaikkan. Karena kita semua tahu kalau untuk biaya-biaya yang dibebankan oleh nasabah pasti balik lagi ke BRI atau ke fee based income-nya atau sebagai keuntungan atau laba untuk Bank BRI itu sendiri. Seperti itu. Nasabah pun atau masyarakat Indonesia juga sudah tahu seperti itu. Jadi kalau bisa untuk biaya notifikasinya itu dikembalikan ke Rp500 atau bisa diturunkan lagi kalau bisa seperti itu. Ya, tapi itu secara saya sebagai nasabah gitu ya. Karena balik lagi ke nasabah itu sendiri, kalau misalkan dia itu transaksinya banyak, pasti si nasabah ini tidak setuju dengan kenaikan biaya notifikasi tersebut gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, perihal pemotongan biaya notifikasi itu tidak sama dengan tanggal transaksi. Contoh misalkan saya transaksinya tanggal 1 tapi notifikasinya itu ternyata biayanya itu motongnya itu 4 hari sekali gitu diakumulasi, dan saya sudah konfirmasi ke Sabrina atau WhatsAppnya BRI ya. Memang untuk pemotongan biaya SMS atau WhatsApp notifikasi itu dipotong atau diakumulasi selama 4 hari sekali begitu. Dan ini kritikan juga ya untuk Bank BRI, coba diubah untuk pemotongan biaya notifikasinya itu disamakan dengan tanggal transaksi. Jadi pada saat nasabah itu cek mutasi transaksi di Brimo itu kepotong biaya notifikasi itu tidak bingung. Nah, ini biayanya notifikasi itu untuk transaksi yang mana? Kalau transaksinya sama kemudian pemotongan biaya notifikasinya sama, kan nasabah jelas seperti itu. Jadi itu kritikannya. Yang pertama, kalau bisa untuk notifikasinya itu dikembalikan ke biaya awal, atau mungkin kalau mungkin bisa dihapus atau tanpa biaya begitu, itu dikembalikan ke BRI ya. Kemudian yang kedua, ini yang wajib harus diubah sistemnya ya, untuk pemotongannya itu harus sama atau disesuaikan dengan tanggal transaksi yang nasabah lakukan seperti itu. Jadi nasabah tidak kebingungan perihal notifikasi ini dipotong biaya notifikasi itu untuk transaksi yang mana. Kadang nasabah itu nggak dapat SMS tapi kepotong saldonya. Nah, itu kan yang banyak terjadi seperti itu. Udah ke kantor, nasabahnya capek-capek antri tapi ternyata tidak dihapus. Tetap nasabah terima notifikasinya. Jadi untuk notifikasi itu harus di tanggal yang sama gitu. Jadi jangan diakumulasi 4 hari sekali, itu jangan. Jadi harus dirubah seperti itu biar nasabah Bank BRI itu tetap setia menyimpan uangnya di Bank BRI, kemudian tidak beralih secara bertahap ke bank lain seperti itu kan yang ditakutkan. Tapi kan itu memang dikembalikan ke BRI mau mendengar kritikan atau tidak seperti itu. Semoga ini videonya bermanfaat ya dan didengar sama Bank BRI.